Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi kita pada materi tematik tema 6 masih dengan subtema 2 pada pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 3 dan 4 kita sudah mempelajari bagaimana energi dan perubahannya, ya. Kita mempelajari bagaimana air bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dan juga kita menghitung lama kegiatan mengenai jam, ya, waktu. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini. Baiklah Nanda sekalian, kembali lagi kita belajar tematik tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 mengenai perubahan energi, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari bagaimana perubahan energi, baik dari energi kimia menjadi energi panas, dari energi gerak menjadi energi bunyi, dari energi listrik menjadi energi panas, dan dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, hari ini mengenai apa ya, Miss? Maka kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan membaca teks. Nah, sama-sama kita baca ya agar kita tahu apakah informasi yang ada di dalam teks ini. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan, matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan listrik ataupun penghematan energi listrik. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Allah menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi hemat itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah. Nah, informasi yang kita dapatkan kalau pada teks yang slide ini, bahwasanya di sekolah itu sangat banyak yang kita butuhkan pada energi listrik, termasuk media belajar kita di sekolah. Ketika kita mau memakai infocus, layar ini ya, biar semuanya bisa menonton ataupun bisa menghidupkan lampu ketika musim hujan biasanya kan agak gelap ya di ruang kelas gitu, ataupun ketika mendung gitu. Kita membutuhkan yang namanya listrik, dan juga untuk air di kamar mandi, keran ya, untuk kita wudhu dan sebagainya. Jadi sangat, sebagaimana kita ketahui bahwasanya energi listrik ini bisa berasal dari yang namanya matahari, kemudian air dan juga udara ya. Nah, itu merupakan pembangkit listrik. Nah, kewajiban kita adalah dengan melakukan penghematan, tidak boros terhadap energi listrik. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian melakukan kewajiban yang menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar dan kita akan melihat yang manakah energi yang benar-benar dipergunakan dengan baik.
Nah, kalau misalnya itu baik, maka kita kasih tanda centang, dan jika dia buruk maka ataupun tidak sesuai dengan energi yang dengan baik, kita kasih tanda silang. Oke, gambar yang pertama. Di sini ada Edo sedang menghambur-hamburkan air di halaman sekolah. Dia lagi main-main air di halaman sekolah. Apakah itu perbuatan yang baik ataupun menggunakan energi yang baik atau tidak? Ya, benar tidak, karena dia tidak melakukan penghematan. Yang kedua ada Udin sedang mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Benar nggak perilaku dia itu menggunakan energi dengan baik? Iya, benar. Kemudian di sini yang kedua, energinya itu digunakan untuk membersihkan jendela kelas. Benar? Iya, benar. Kemudian ini di gambar di sampingnya ini, kipasnya itu bergerak sedangkan orangnya nggak ada. Ini merupakan menggunakan energi dengan baik atau tidak? Ya, tidak, karena tidak ada orang di dalam kelas. Kenapa kipasnya dihidupkan? Tidak boleh boros ya. Kemudian di sini ini di nomor 3, Beni ya sedang mencoret-coret papan tulis. Dia menggunakan kapur tulis itu dengan hal yang tidak baik. Dia menggambar sesukanya di situ. Apakah ini baik? Ataukah dia menggunakan energinya dengan baik? Ya, tidak. Dia menghabis-habiskan kapur tulisnya, ya kan? Bukan untuk hal yang baik. Dan di sini seorang anak perempuan yang sedang menyiram bunga. Apakah dia menggunakan energinya dengan baik? Ya, benar. Dia menggunakannya dengan baik. Jadi kita itu bisa menilai sendiri ya, Ananda sekalian. Kira-kira energi yang kita gunakan itu apakah dia untuk hal yang bermanfaat atau hal yang sia-sia. Misal di rumah, kalau main game aja gitu, itu menggunakan waktu itu dengan hal yang baik atau tidak. Menggunakan energinya dengan baik atau tidak. Kalau sampai berlarut-larut main gamenya, nah itu tidak baik. Oke, kita lanjut. Kita telah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi, kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak kita sadari misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut dari energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat kita amati. Nah, tanpa kita sadari, televisi juga merupakan perubahan dari energi listrik. Ketika colokkan ke listrik, aliran listrik, maka akan menghasilkan cahaya, iya kan? Nah, TV itu kalau kita matikan dia kan gelap. Kalau kita colokkan dia akan terang, berarti menghasilkan energi cahaya, menghasilkan energi bunyi juga ya. Nah, terus apalagi buah yang jatuh. Coba kita dengarkan kalau misalnya durian tuh ya, durian kalau di atas tuh kan kalau jatuh berarti artinya gerak. Nah, itu berarti perubahan dari energi gerak menghasilkan energi bunyi. Karena dia jatuh ada bunyinya gitu. Nah, itulah perubahan energi yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian energi adalah karunia yang Allah berikan untuk kita, merupakan karunia yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya, perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak maka akan ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Contohnya kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, itu dia ya. Nah, jadi tanpa kita sadari banyak perubahan energi yang ada di sekitar kita. Dan energi itu tidak mampu kita menciptakan. Jadi cuman Allah yang menciptakan itu, dan juga kita tidak bisa memusnahkannya. Tapi kita bisa mengubah bentuknya. Kayak energi dari air tersebut, kita bisa mengubahnya menjadi energi listrik. Kayak cahaya matahari kita bisa ubah menjadi energi listrik juga. Seperti itu ya.
Nah, kemudian di sini ada soal mengenai perhitungan lama kegiatan begitu. Nah, di sini tuh nomor 1 kita akan membandingkan mana waktu yang lebih lama. Nah, soal yang pertama, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13:30 sampai 14:30 pada sore hari sepulang mengaji. Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca buku lebih lama? Artinya kita akan membandingkan waktu dari 13.30 sampai 14.30 apakah lebih lama dengan 17.00 sampai 17.30. Nah, pertama kita akan kurangkan ya yang di atas ini. Dia membaca buku itu dimulai dari pukul 13.30, selesai 14.30. Nah, Miss buat di sini ya karena layarannya sepertinya sudah tidak muat. Jadi 13.30. Jadi dia selesai itu jam 14.30. 14.30 kita akan kurangkan dengan dia mulai membaca yaitu 13.30. 13.30. Jadi yang pertama kita tulis bagian atas di sini adalah ketika dia sudah selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Terus yang paling bawah ini ketika dia memulai melaksanakan kegiatan. Nah, di sini kita kurangkan ya, kita kurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti lamanya itu 1 jam. 1 jam itu seperti ini ya. Nah, karena di posisi sini itu disebut dengan jam. Di posisi ini disebut dengan menit. Jadi lama waktu dia dari jam 13.30 sampai 14.30 itu 1 jam. Nah, 1 jam. Nah, kita bandingkan dengan 17.00 sampai 17.30. Nah, dari sini tanpa kita kurangkan pun kita bisa menerka. Coba kita lihat. Dia kan mulai membaca itu jam 17.30 sampai 17.00 sampai 17.30. Berarti yang bertambah di mananya? Jamnya bertambah tidak di sini? Sama-sama 17. Jadi yang bertambah yang mana? Di bagian kanan. Bagian kanan apa Miss bilang? Menit. Artinya berarti dia lama membaca bukunya itu hanya 30 menit. 30 menit. 00.30. Nah, artinya berarti yang mana yang lebih lama? 30 menit atau 1 jam? Ya, benar. Yang paling lama itu adalah 1 jam. Berarti yang lebih lama itu adalah 13.30 sampai 14.30. Benar, waktunya 1 jam. Sedangkan dari jam 17.00 sampai 17.30 itu hanya 30 menit. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu memulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30 menit. Kegiatan mana yang lebih singkat? Oh, ini berarti yang ditanya adalah kegiatan mana yang lebih singkat waktunya. Kita coba. Yang pertama itu ibu tuh memulai kegiatannya itu jam 6.30 sampai 17.00. Nah, Miss bilang yang bagian atas itu adalah yang pertama yang dia ketika selesai mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, jam 07.15 ini kita harus ubah dia ke dalam kita ubah lagi karena kalau misalnya 15 dikurang 30 itu tidak bisa kan kalau dikurangkan dengan ini. Nah, jadi itu kita harus ubah jam 7-nya itu jadi jam 06. Jadi kalau jam 06 supaya jam 7 itu berarti berapa menit? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi kita buat sini 60. Nah, kemudian jam 6.60. Kan Miss ada lagi nih 15-nya. Oke, kita tambahkan. 60 ditambah 15 sama dengan
tambah 15 sama dengan, ya benar 75. Ya udah kita tuliskan 75. Kita coba buat ya 75. Oke, kita buat 75 di sini. Nah, 75. Oke. Nah, kemudian dia memulainya itu jam 6.30. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita kurangkan. Kalau kita buat di sini 7.15, maka 15 tadi itu tidak bisa kita kurangkan dengan 30. Makanya kita buat seperti ini ya. Nah, kalau kita buat seperti ini barulah bisa kita kurangkan. Dikurang 5 dikurang 0 sama dengan 5. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 45, 6 dikurang 6 sama dengan 0, kemudian 0. Jadi lamanya itu 45 menit. Nah, kemudian yang kedua itu dari jam 14.00 sampai 15.30. Nah, jadi dari 15.30 dulu kita tulis di bagian sini, 15.30 dengan 14.00. Kita kurangkan 14.00. Nah, kita kurangkan 0, 3, 5 dikurang 4, 1, ini jadi 0. Berarti 1 jam 30 menit. Yang mana yang lebih singkat waktunya, 1 jam 30 menit atau 45 menit? Ya, benar, yang lebih singkat itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya, yang lebih singkat, yang 45 menit. Begitu ya caranya ya Nanda ya. Jadi kalau misalnya ketika kita mau mengurangkan yang bagian ini lama kegiatan kita ini, setelah dia selesai kegiatan tersebut kan jam 7.15. Kalau kita lihat dia mulainya jam 6.30, berarti kan menitnya itu di sini 30, yang ini menitnya 15. Jadi kalau misal dikurangkan dia tidak bisa, maka kita ubah dulu yang jam ini, jam 7 ini ke jam 6. Nah, jadi kalau jam 6 ke jam 7 berarti berubah 60 menit ya. Karena jam 6, 60 menit itu sama dengan jam 7. Kemudian kita tambahkan dengan 15 menit. Begitu ya Nanda ya. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada tugas Ananda sekalian, tuliskan hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan energi. Nah, pertama mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi itu hak. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Jadi silakan Ananda buat juga di sini sama di sini jawabannya ya. Tentang hak dan kewajiban. Begitu juga dengan yang nomor 2. Ketika peristiwanya itu menyalakan lampu kamar tidur, perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, Ananda buat juga contoh di sini satu-satu. Oke, itu saja tugasnya. Jika ada yang salah, Miss mohon maaf. Miss sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.